Halo Sobat Mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran manajemen keuangan, Financial Management. Kali ini kita masuk di chapter 12 tentang Analyzing Project Cash Flows atau analisis arus kas project. Ada 4 materi yang akan kita bahas pada chapter ini. Yang pertama mengenai menentukan arus kas incremental, termasuk apa itu arus kas incremental. Yang kedua, bagaimana menghitung arus kas proyek. Yang ketiga, sedikit gambaran tentang inflasi dan penganggaran modal. Serta yang keempat adalah arus kas pada proyek penggantian atau replacement project. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana menentukan arus kas incremental. Apa yang dimaksud dengan arus kas incremental? Arus kas incremental mengarah pada suatu tambahan arus kas yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan suatu proyek baru. Atau dengan bahasa yang sederhana, arus kas incremental adalah selisih antara selisih penerimaan uang tunai atau kita sebut dengan arus kas antara ketika perusahaan mendapatkan suatu proyek dengan kalau perusahaan tidak mendapatkan suatu proyek. Di sini diberikan rumus incremental project cash flow sama dengan firm cash flows with the project. Jadi arus kas perusahaan kalau mereka melakukan suatu proyek dengan arus kas perusahaan firm cash flows without the project, tanpa adanya proyek. Itu dimaksud dengan arus kas incremental. Ini adalah beberapa panduan ketika kita akan menghitung arus kas incremental. Yang pertama, apabila terdapat sunk cost atau biasanya disebut dengan biaya tenggelam, contohnya adalah market research dan overhead cost, misalnya adalah utilities expenses atau biaya utilitas seperti listrik, air, telepon, maka biaya ini bukanlah arus kas incremental. Mengapa kok sunk cost dan overhead bukan merupakan bukan arus kas incremental? Karena kedua biaya ini, yaitu sunk cost dan overhead, adalah biaya yang sebenarnya tidak bisa dikembalikan lagi. Sebagai contoh, sunk cost market research. Setiap perusahaan harus melakukan biaya riset, termasuk riset terhadap pasar. Biaya ini biaya yang tidak akan bisa kembali lagi. Ketika Anda melakukan satu aktivitas riset, biaya itu dikeluarkan, maka Anda tidak harus berharap bahwa atas biaya riset ini akan menghasilkan sesuatu. Demikian pula dengan overhead cost, biaya listrik, air, telepon. Anda tetap akan membayar listrik, tagihan listrik akan tetap datang, tagihan telepon akan tetap datang, tagihan air tetap akan datang, meskipun Anda tidak melaksanakan suatu proyek, kecuali Anda benar-benar tidak menggunakan sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua adalah arus kas incremental dipandang sebagai suatu efek sinergi positif dan negatif, serta juga sebagai opportunity cost. Yang dimaksud dengan opportunity cost adalah hilangnya satu pendapatan akibat tidak dipilihnya atau akibat dipilihnya suatu alternatif. Jadi ketika Anda memilih atau tidak memilih satu alternatif dan kemudian muncul biaya di sana, itu disebut dengan opportunity cost. Arus kas incremental ini dipandang sebagai sebuah efek sinergi positif dan negatif terkait dengan kegiatannya. Karena ketika Anda mendapatkan suatu pilihan atau alternatif di sini untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu proyek, maka Anda akan berhitung berapa penerimaan yang akan hilang kalau Anda tidak mengambil proyek, atau bahkan sebaliknya kalau proyek itu Anda laksanakan ternyata Anda merugi, disebut dengan efek negatif, itu pun bisa dianggap sebagai suatu biaya. Kemudian panduan yang ketiga adalah terkait dengan kebutuhan modal kerja atau working capital requirement, yaitu adanya kebutuhan yang muncul terhadap tambahan modal kerja dalam bentuk arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana keduanya terkadang tidak mengalami satu kecocokan, atau di sini disebut dengan terjadi ketidakcocokan atau mismatch. Di poin ini mungkin yang perlu saya kemukakan atau ingatkanlah terkait dengan modal kerja atau working capital. Ada modal capital saja, ada working capital. Kalau capitals, kalau Anda lihat di neraca, itu yang ada di sisi kanan dari neraca atau sisi bawah di neraca, yaitu kewajiban liabilities dan owner's equity. Itu adalah capital dalam konteks manajemen keuangan.
Sedangkan working capital, modal kerja itu adalah antara aset lancar dengan current liabilities, dengan kewajiban lancar. Jadi kalau ada net working capital, itu adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Di dalam konteks project ini atau increment arus kas incremental, maka working capital requirement ini kadang-kadang menghasilkan arus kas masuk dan arus keluar yang tidak sama atau mismatch. Yang keempat, abaikan pembayaran bunga dan financing cost lainnya, yaitu biaya-biaya financing, pembelanjaan selain bunga, yang dihitung dalam suatu tingkat diskonto tertentu. Apa contoh biaya financing cost selain bunga? Adalah biaya-biaya yang ditetapkan misalkan oleh bank atau lembaga keuangan ketika Anda mengajukan pembiayaan. Contohnya adalah mengajukan kredit. Di sana mungkin saja ada biaya-biaya lain yang terkait dengan pengajuan pembiayaan tersebut. Jadi abaikan pembayaran bunga dan financing cost lainnya yang dihitung dalam satu tingkat diskonto tertentu. Ini adalah 4 panduan untuk menghitung arus kas incremental. Secara teori demikian. Dan kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, bagaimana menghitung arus kas sebuah proyek. Setiap perusahaan umumnya akan membuat laporan keuangan pro forma, yaitu satu perakiraan atas laporan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi ketika perusahaan ingin mengetahui seperti apa laporan keuangannya ketika mereka melakukan satu aktivitas, maka laporan keuangan yang disusun disebut dengan laporan keuangan pro forma. Kita dapat menghitung arus kas bebas atau disebut dengan free cash flows dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Di sini ada free cash flows, itu yaitu sama dengan net operating income atau net operating profit dikurangi taxes, dikurangi pajak, ditambah dengan depreciation expense. Komponen ini disebut dengan operating cash flows. Kemudian dikurangi dengan increase in capital expenditures, peningkatan di dalam pengeluaran modal atau capex di sini capital asset expenditures gitu ya. Capital expenditures ya, capital capex, capital expenditures dikurangi dengan increase in net operating working capital atau NOWC. Di sini increase, Anda perhatikan di sini increase, di sini juga increase. Kalau terjadi kondisi sebaliknya itu decrease, maka tanda ini akan menjadi tanda sebaliknya. Berarti kalau di sini decrease, di sini akan positif. Demikian pula kalau di sini decrease, di sini positif. Sehingga dari persamaan ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa ada 3 komponen free cash flows. Komponen yang pertama adalah operating cash flows. Komponen yang kedua adalah capital expenditures. Dan komponen yang ketiga adalah net operating working capital. Jadi ada 3 komponen. Di mana kalau Anda perhatikan baik-baik dari 3 komponen ini, di sini ada minus taxes ditambah dengan depreciation expense. Karena kita sedang bicara cash, maka sebenarnya adalah kalau Anda ingat di dalam akuntansi ada laporan arus kas atau cash flow statement, kurang lebih konsepnya itu sama. Di mana di sini pendekatanlah pendekatan uang tunai atau cash. Sehingga mengapa di sini depresiasinya ditambahkan karena ketika kita mendapatkan income, contoh di sinilah net operating income. Net operating income di dalam laporan keuangan bersifat accrual basis, ya, di mana banyak pengeluaran-pengeluaran non tunai, contohnya depreciation yang masuk di sana. Itulah mengapa kemudian di sini depreciation expense-nya kita tambahkan supaya kembali ke pendekatan cash atau cash basis. Sedangkan taxes kita kurangkan karena memang taxes adalah pengurang di mana taxes ini menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkannya. Khusus untuk net operating income atau profit dikurangi taxes biasa disebut dengan net operating profit after taxes atau disingkat dengan NOPAT. Sedangkan mengapa di sini increase in capital expenditures minus gitu ya. Umumnya di dalam kegiatan perusahaan, ya perusahaan berharap bahwa capital expenditures-nya meningkat. Bukan berarti harus ya, bisa saja capital expenditure-nya turun. Yang maksud dengan capital expenditures atau pengeluaran modal di sini adalah adanya tambahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau Anda ingat di akuntansi ada capital expenditures dan ada revenue expenditures. Di mana konsep di akuntansi
revenue expenditures itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang memiliki manfaat di dalam satu tahun gitu ya, di dalam tahun yang sama. Jadi expenses kalau di dalam income statement di sana adalah revenue expenditures, sedangkan capital expenditures adalah pengeluaran modal di mana biaya yang dikeluarkan tadi tidak dicatat sebagai expenses, tidak dicatat sebagai beban, tetapi dicatat sebagai aset. Contohnya misalkan Anda membeli tanda kutip aset gitu ya, atau Anda misalkan membayar sewa tetapi jangka waktunya lebih dari 1 tahun, maka biaya tersebut disebut dengan capital expenditures. Nah, ketika dia menikah tentu saja ingat logikanya begini, kalau Anda membeli satu produk, membeli satu aset maksud saya, maka ketika Anda membeli, ya, kemudian terjadi peningkatan tanda kutip, maka uang Anda akan berkurang. Itu mengapa di sini tandanya minus. Nah, jadi logikanya kalau Anda sulit mencerna rumus ini adalah caranya adalah begini, ketika Anda membeli atau gini, ketika aset Anda bertambah, maka pertambahan aset tadi itu akan berdampak terhadap pengurangan uang tunai Anda, bukan? Itulah mengapa tanda di sini negatif. Demikian pula dengan increase in net operating working capitals. Ingat tadi working capital itu adalah selisih antara working capital itu adalah net asset dengan net liabilities. Current asset dengan current liabilities. Sehingga net working capital di sini net sebutnya dengan net operating working capital, berarti dia adalah selisih antara current asset dengan current liabilities. Ketika current assetnya lebih tinggi daripada current liabilities, itu artinya current asset Anda bertambah. Anda bayangkan contoh current asset adalah inventory. Ketika inventory Anda lebih banyak, itu artinya jumlah uang yang Anda keluarkan juga bertambah. Dengan kata lain, penambahan uang tunai tadi, jadi peningkatan pembayaran dalam bentuk uang tunai tadi berdampak terhadap negatif terhadap arus kas proyek. Di sini minus. Jadi logika increase di sini minus, logika increase minus itu kurang lebih penjelasannya seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan apabila di sini terjadi decrease atau kondisi yang baliknya, maka di sini menjadi positif. Demikian pula untuk net operating working capital. Kalau seandainya di sini decrease, maka di sini pun juga akan menjadi positif. Mari kita bahas hubungan biaya depresiasi dan taxes pajak dengan arus kas. Pada saat kita menghitung pendapatan perusahaan yang dikenakan pajak, maka biaya depresiasi dapat dikurangkan. Kita tahu bahwa depresiasi bukanlah merupakan biaya tunai seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi salah satu contoh non-cash expenses adalah depresiasi dan sejenisnya. Jadi kalau Anda bicara di sana tentang amortisasi, kemudian depresi, kemudian ada bad debt expense, lawannya adalah accumulated depreciation, begitu ya. Ini adalah biaya-biaya yang tidak mengeluarkan uang tunai. Nah, oleh karenanya biaya-biaya seperti ini, di sini kita ambil contoh saja yaitu depresiasi, harus ditambahkan kembali ke dalam net operating income pada saat menghitung arus kas. Atau dengan kata lain, kalau Anda bicara di akuntansi tentang laporan arus kas, cash flow statement, yaitu Anda mengubah dari konsep accrual basis menjadi cash basis. Kemudian contoh perhitungan biaya depresiasi tahunan dengan menggunakan metode garis lurus. Di sini berikan contoh bagaimana menghitung depresiasi pada satu metode tertentu. Bagi Anda yang sudah belajar akuntansi, tentu saja Anda sudah mengenal dengan baik berbagai metode dalam menghitung biaya depresiasi. Ada banyak, ada metode garis lurus, straight line method, kemudian ada metode accelerated atau metode dipercepat, bisa berupa declining balance method atau double declining balance method, dan ada metode lainnya seperti sum of the years digit method dan sebagainya. Kita tidak bahas itu, tapi kita ambil contoh satu saja yaitu metode garis lurus atau straight line method. Rumusnya ini menurut versi manajemen keuangan yaitu cost of equipment, biaya memperoleh equipment karena kita sedang bicara proyek begitu, maka di sini ambil contohnya adalah peralatan equipment ditambah dengan biaya pengiriman shipping and installation termasuk biaya instalasi dan dikurangi dengan expected salvage value. Kalau di dalam konteks akuntansi sebenarnya cost of equipment, shipping and installation expense begitu ya, ini adalah bagian dari cost keseluruhannya. Atau dengan kata lain begini, kalau dalam akuntansi
Shipping and installation expense itulah bagian dari cost. Jadi tidak perlu lagi dengan menggunakan rumus seperti ini gitu ya. Tapi karena kita sedang bicara akuntansi biaya, maka apabila Anda membeli di sini, anggaplah nih harga beli peralatan, kemudian Anda masih dibebankan lagi dengan biaya pengiriman dan biaya pemasangan, maka kedua jenis biaya ini akan ditambahkan ke dalam cost. Kemudian dikurangi dengan salvage value, nilai sisa yang diharapkan. Dibagi dengan life of equipment atau masa manfaat dari peralatan itu sendiri. Ini adalah metode yang paling sederhana di dalam penghitungan biaya depresiasi. Kita ambil contohnya, suatu perusahaan membeli sebuah peralatan nilainya $500.000 dan ada tambahan biaya pengiriman serta biaya pemasangan sebesar $50.000. Berapakah biaya depresiasi tahunannya jika peralatan tersebut diharapkan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa sebesar $25.000, maka mudah saja untuk menghitung biaya depresiasinya dengan rumus yang sama tadi. Ini cost of equipment ditambah shipping and installation expense dikurangi dengan expected salvage value dibagi dengan life of the equipment. Sehingga rumusnya ini tadi 500 ditambah dengan 50.000 shipping and installation expense dikurangi dengan nilai sisa salvage value atau ada nyebutnya dengan residual value dibagi dengan masa manfaat 10 tahun, maka per tahun biaya depresiasi per tahunnya adalah $52.500. Itu penghitungan ya, sederhana untuk menghitung biaya depresiasi. Sekali lagi bagi Anda yang sudah belajar akuntansi, metode ini adalah satu metode yang sudah Anda kenal dengan baik. Ada 4 langkah prosedur bagaimana menghitung arus kas proyek. Jadi kita kembali membahas rumus yang sebelumnya sudah disampaikan. Jadi yang pertama Anda hitung dulu atau Anda mengestimasi arus kas operasional dari proyek. Yang kedua menghitung kebutuhan modal kerja proyek tersebut. Kemudian ketiga menghitung kebutuhan pengeluaran modal, capital expenditures proyek. Baru Anda bisa menghitung arus kas proyek bebas atau free cash flows. Ini 4 langkah yang Anda perlu lakukan untuk menghitung arus kas sebuah proyek. Mari kita bahas satu persatu langkah tersebut. Langkah yang pertama tadi mengestimasi arus kas operasi proyek atau operasional proyek, itu operating. Di mana operating cash flows itu tadi sudah dibahas gitu ya, ketika kita bahas ulang kembali, yaitu net operating income atau net operating profit after taxes setelah dikurangi pajak. Di sini net operating profit after taxes ditambah dengan depreciation expense. Kemudian langkah kedua, Anda hitung kebutuhan modal kerja proyek. Pada saat penjualan meningkat, saldo piutang dagang perusahaan juga cenderung akan meningkat atau bertambah. Di sisi lain, proyek baru dapat mengakibatkan peningkatan investasi perusahaan dalam bentuk persediaan. Jadi ketika Anda ada proyek baru, tentu saja Anda harus menambah beberapa persediaan yang Anda miliki, khususnya persediaan-persediaan yang terkait dengan proyek tersebut. Keduanya itu akan berdampak tentu saja pada arus kas keluar, ya, karena Anda nambah persediaan, berarti uang Anda akan berkurang. Jika perusahaan mampu mendanai sebagian atau seluruh persediaan barang dengan menggunakan kredit usaha, jadi Anda pinjam dana dari lembaga keuangan, maka hal ini akan menggantikan pengeluaran uang tunai, sehingga peningkatan bersihnya adalah sebagai berikut. Di sini ada satu rumus lagi disebutkan investment in net operating working capital itu sama dengan increase in account receivables ditambah increase in inventories dikurangi increase in account payable. Anda perhatikan baik-baik, di sini ada contoh account receivables dan inventories. Ini adalah bagian dari current asset. Sedangkan di sisi kanan sini ada accounts payable, ini adalah current liabilities. Yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa working capital, sekali lagi kalau Anda dengar kata-kata working capital atau modal kerja, maka konsep berpikirnya adalah kondisi yang ada atau item-items yang ada di current asset dan current liabilities. Ingat baik-baik, working capital itu kita bicara current asset dan current liabilities. Di sini ambil contoh current assetnya adalah account receivables dan inventories. Mengapa kita tidak ambil contoh yang lain? Tentu saja karena kita sedang bicara proyek, maka terkait dengan proyek tadi umumnya, gitu ya, terkait dengan piutang perusahaan, di sini piutang usaha atau piutang dagang,
dengan inventories. Inventories ini tidak harus persediaan barang dagangan saja, tapi persediaan-persediaan yang terkait dengan pelaksanaan proyek itu sendiri. Nah, ketika ada peningkatan, ini akan kita hitung, gitu ya. Di sini increase in accounts receivable, increase in inventories, karena diasumsikan kalau Anda tadi mengeluarkan, contoh misalkan Anda membeli satu produk, di mana produk tadi tidak Anda bayarkan menggunakan uang yang Anda miliki, tapi Anda berhutang, kita di sini kredit usaha, maka dia akan menambah account receivables. Demikian pula ketika Anda membeli inventories, itu akan membuat penambahan ini harus Anda hitung. Dikurangi dengan increase in accounts payable, yaitu peningkatan di dalam utang dagang. Nah, selisih ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus sebelumnya. Jadi, selisih ini, anggaplah ini selisih positif, yaitu increase, jadi totalnya adalah increase. Maka ingat kalau increase di rumus sebelumnya itu nanti di depannya tandanya minus. Nanti kita akan bahas itu. Ini contoh saja, diberikan contoh angka. Misalkan increase in account receivables-nya 60.000, increase in inventories-nya 36.000, kemudian increase in accounts payable-nya 18.000. Sehingga selisihnya adalah 78.000. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kalau di sini decrease, di sini decrease, di sini decrease? Maka kondisi yang sebaliknya akan kita lakukan. Ya, contoh di sini decrease, maka di sini positif. Di sini decrease berarti sini negatif 60, di sini decrease berarti negatif 36. Tapi sekali lagi secara umum, kalau Anda melaksanakan suatu proyek, umumnya yang terjadi adalah increase in current asset, dan kemudian increase in accounts payable. Itu yang paling common, yang paling umum terjadi dalam satu proyek. Maka langkah ketiga adalah menghitung kebutuhan pengeluaran modal suatu proyek. Tadi adalah working capital, dan sekarang kita bicara capital expenditures-nya. Jadi masuk ke langkah 3 ya. Pada saat proyek berakhir, maka kita akan menambahkan nilai sisa aset ke dalam arus kas bebas di tahun terakhir, bersamaan dengan pemulihan modal kerja operasional perusahaan. Jadi diasumsikan begini, kalau Anda punya proyeknya katakanlah memakan waktu 3 tahun, maka di akhir tahun ketiga atas peralatan yang Anda miliki, jadi peralatan yang Anda beli khusus untuk melaksanakan proyek tadi, maka di akhir tahun ketiga sebenarnya Anda punya nilai sisa. Asumsi mesin tadi juga memiliki masa manfaat 3 tahun, asumsi begitu ya. Maka di akhir tahun ketiga Anda nilai peralatan Anda tadi seakan sebesar nilai sisa yang sudah Anda estimasi sebelumnya. Jadi pada saat proyek berakhir, maka Anda itu akan menambahkan nilai sisa aset tersebut ke dalam arus kas bebas, karena itu tanda kutip. Nilai sisa ini adalah nilai yang sebenarnya konsep kalau dibicara akuntansi, nilai sisa ini adalah nilai atas aset atau peralatan pada akhir masa manfaat yang bisa Anda jual ke pihak lain. Jadi asumsinya kalau ini laku dijual, maka dia akan menambah arus kas perusahaan, bukan? Di tahun terakhir itu saja bersama dengan pemulihan modal kerja operasional. Rumusnya, jadi untuk menghitung arus kas bebas suatu proyek, untuk langkah keempat, maka rumus totalnya untuk menghitung arus kas bebas proyek adalah seperti ini. Ini adalah rumus yang sudah ada di depan tadi. Jadi sekali lagi, ini adalah langkah pertama. Gitu. Langkah pertama Anda menghitung operating cash flow. Langkah kedua Anda menghitung capital expenditures. Kalau increase dia akan minus di sini. Dan langkah ketiga tadi adalah menghitung net operating working capitals. Juga di sini kalau increase maka di sini minus ya. Dan kemudian langkah keempat adalah menggabungkan 3 komponen ini sehingga hasilnya adalah berupa free cash flows atau arus kas bebas. Mari kita lihat contoh kasusnya bagaimana menghitung arus kas operasional sebuah perusahaan. Sebuah proyek dari suatu perusahaan. Crockett Clothing Company, perusahaan baju begitu, sedang mempertimbangkan rencana investasi dalam bentuk pembelian mesin jahit yang dikaitkan dengan perubahan terhadap pendapatan proyek. Artinya kalau mereka membeli mesin jahit baru begitu, tentu saja kapasitas produksinya akan bertambah, dan penambahan kapasitas produksi ini maka akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi perusahaan. Perusahaan ingin mengetahui bagaimana dampak penurunan pada ekspektasi pendapatan dari 360.000 menjadi 240.000 per tahun. Ini data ini kalau Anda lihat di buku teks ada kronologisnya. Di sini langsung ambil contoh saja. Seperti apakah arus kas operasi proyek perusahaan terhadap estimasi pendapatan yang telah direvisi tersebut.
eh, kalau Anda bingung dengan hanya membaca slide ini, maka Anda memang harus membaca buku teksnya. Ini yang asumsi saja terjadi penurunan begitu ya. Dan kemudian kita diminta menghitung bagaimana arus kas proyek tersebut. Maka langkah pertama, kita petakan dulu permasalahannya. Jadi kalau Anda lihat timeline-nya akan seperti ini. Ini ada tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada cash flows. Di sini tahun pertama ada operating cash flows, OCF ini operating cash flows pertama, tahun pertama, operating cash flows tahun kedua, dan seterusnya sampai operating cash flows tahun ke-5. Di operating cash flows 1 sampai 5, tahun pertama sampai 5 adalah jumlah tambahan pendapatan dikurangi biaya operasional baik tunai maupun biaya depresiasi atau biaya non tunai lainnya dikurangi dengan pajak ditambah biaya depresiasi. Kok begitu? Ingat kembali ke rumus yang pertama. Ya. Informasi yang ada di perusahaan kurang lebih seperti ini. Di sini ada equipment, ada mesin atau peralatan. Nilainya adalah atau cost-nya adalah 200.000. Kemudian project life, masa proyeknya atau umur proyeknya adalah 5 tahun. Kemudian salvage value-nya 0, tidak ada salvage value, nilai sisa. Kemudian depreciation expense-nya 40.000 per tahun. Ada cash operating expenses 5.000 per tahun. Di sini diberikan tanda minus karena dia expense begitu ya. Kemudian ada revenues, ada pendapatan sebesar 240.000. Kemudian adalah growth rate for revenues, ada pertumbuhan terhadap pendapatan di sini diasumsikan 0%. Cost of goods sold atau cost of goods sold atau garis miring revenues, ini persentasenya. Jadi cost of goods sold dibanding dengan revenues begitu maksudnya ya. Anda ingat kembali tentang rasio-rasio di chapter 2 atau chapter 3 maaf. Kemudian di sini nilainya adalah 60%, jadi cost of goods sold-nya senilai 60%. Kemudian investment in net operating working capital adalah 78.000 minus di sini, berarti sini ada increase begitu. Kemudian requirement rate of return-nya 20% dan tax rate-nya adalah 30%. Ini data yang ada di perusahaan. Maka langkah yang kedua yaitu menentukan strategi solusi dari kasus ini. Kita akan menghitung dengan menggunakan rumus ini untuk arus kas operasional, ya, cash flow operating atau operating cash flows. Ini rumusnya ingat baik-baik yaitu net operating income. Anda ambil dari income statement, gitu ya, berapa net operating income-nya, kemudian dikurangi dengan taxes berapa pajaknya, kemudian ditambah dengan depreciation expense. Langkah ketiga, mari kita selesaikan. Sepanjang tidak ada perubahan dalam pendapatan atau sumber arus kas lainnya dari tahun ke tahun, maka total arus kas operasional akan tetap sama setiap tahunnya. Sehingga asumsikan gitu ya, asumsikan kalau tidak ada perubahan-perubahan di dalam pendapatan atau sumber arus kas lainnya, maka tiap tahunnya arus kas operasional tersebut akan sama. Mari kita hitung. Jadi kita hitung yang data-data di sini, ini data-data ini kita hitung sesuai dengan versi yang ada di income statement. Ya. Di sini ada project revenues, pendapatan dari proyek dengan growth rate-nya 0%, jadi asumsi tidak ada pertumbuhan, maka dia tiap tahun akan sama, tahun pertama sampai 5 akan sama. Bagaimana kalau di sini ada growth rate-nya tidak 0%, misalkan 1, 2, sampai sekian persen, maka tentu saja project revenue perusahaan dari tahun pertama sampai ke-5 akan berbeda-beda. Di sini kita asumsikan 0% supaya tahun pertama sampai tahun ke-5 kondisinya sama. Di sini revenue adalah 240.000. Kemudian Anda kurangi dengan cost of goods sold. Jadi ingat ini versi income statement gitu ya. Revenue dikurangi cost of goods sold. Cost of goods sold tadi 60%. Sebenarnya kalau ketika ada persentase cost of goods sold 60%, kalau Anda sudah belajar di chapter sebelumnya, Anda tahu bahwa 60% ini pasti dihitung dari revenues ya. 60% dari 240 adalah 144, jadi revenues dikurangi cost of goods sold, hasilnya adalah gross profit 96.000. Kemudian dikurangi dengan cash operating expense 5.000, ini biaya tunai, begitu macam-macam biaya di sini ada. Di sini katakanlah ada marketing expense, administrative expense, general expense gitu ya, yang tunai 5.000. Dikurangi dengan depreciation expense 40.000,
sehingga hasilnya adalah net operating income 51.000. Nah, sehingga sampai dengan di sini sebelum kita bicara pajak ya, ini adalah versi income statement. Jadi bagi Anda yang sudah belajar akuntansi tidak ada masalah sampai sini tentu saja, bukan? Kemudian dikurangi dengan taxes, asumsi tadi taxesnya adalah 30%, 15.300, 30% dari 51.000, 15.300, sehingga net operating profit after taxes, NOPAT, adalah 35.700. Kemudian, karena kita mau menghitung operating cash flows, maka depreciation, tadi ingat ya, depreciation-nya, ingat rumus ini, ya, net operating income atau profit, dikurangi taxes, ditambah dengan depreciation expense. Jadi Anda tambahkan kembali, depreciation 40 ini Anda tambahkan kembali, sehingga Anda mendapatkan nilai operating cash flow sebesar 75.700. Atau ini adalah, kalau bahasa sederhananya, ini adalah net operating profit dengan pendekatan cash atau cash basis. Jadi kalau accrual basis akan tercatat sebesar 35.700 ya, after taxes, sedangkan kalau dia cash basis adalah 75.700. Sehingga dari sini kita bisa menganalisis bahwa proyek ini memberikan kontribusi sebesar 35.700 ke dalam operational perusahaan after taxes dengan berbasis pada pendapatan tahunan sebesar 240.000. Hal ini menyajikan penurunan yang signifikan dari 69.300 pada saat pendapatan sebesar 360.000. Angka ini, kalau Anda tanya dari mana angka 69.300 dan 360 di buku teks ada, ini contoh saja gitu, ketika perusahaan memiliki pendapatan atau revenues 360, maka ketika revenue-nya 360, maka income-nya begitu, income operasional adalah 69.300. Dan di kasus kita, ketika pendapatannya turun menjadi 240, income-nya juga turun. Atau dengan kata lain, terjadi penurunan yang sama gitu. Jadi pendapatan turun, maka income operasionalnya juga turun. Selama depresiasi merupakan biaya non tunai, maka ia akan ditambahkan kembali untuk menentukan arus kas operasional tahunan. Jadi kalau Anda tanya apakah depresiasi bisa biaya tunai, tentu saja jawabannya tidak, karena kita tahu bahwa depresiasi itu dihitung dari satu aset yang sudah kita beli, kemudian kita hitung sedemikian rupa, dan pasti dia adalah biaya non tunai. Sehingga tadi ini sama ya, ini prosesnya sama gitu ya, ini diulang lagi untuk memberikan penjelasan saja bahwa kondisinya bahwa ketika perusahaan memiliki revenues nilainya 240, maka net operating after taxes-nya adalah 35.700. Sehingga proyek memberikan kontribusi sebesar 75.700 ke dalam net income operating perusahaan sebelum pajak kalau dia bersifat cash basis. Yang ini sekali lagi accrual basis, yang ini adalah cash basis. Hal ini menunjukkan bahwa bila pendapatan turun dari 360.000 ke 240.000, maka arus kas operasi juga akan turun. Selain Anda bisa menghitung operating cash flows, Anda juga bisa menghitung NPV satu proyek. Jadi ini kita kembali ke chapter sebelumnya tentang investment decision criteria. Di sana ada beberapa alat yang dipakai untuk menilai proyek. Ada NPV, ada IRR, IRR, kemudian ada penilaian lainnya begitu ya. Setelah kita dapat mengestimasi arus kas operasional, maka selanjutnya kalau Anda ingin gitu, Anda juga dapat menghitung NPV proyek. Boleh nggak kita nggak ngitung NPV-nya? Boleh saja, karena di sini Anda hanya bisa, di sini Anda mengetahui tentang bagaimana operating cash flows Anda. Namun sebaiknya untuk memutuskan apakah proyek Anda itu menguntungkan atau tidak, Anda menggunakan materi yang sudah dibahas di chapter sebelumnya, yaitu menghitung penggunaan analisisnya. Yang paling lazim adalah NPV. Jadi kalau Anda belajar atau ingat di chapter sebelumnya, dari sekian banyak itu memang yang paling populer adalah NPV dengan IRR. Yang lainnya untuk metode lainnya digunakan juga, tetapi yang paling banyak adalah NPV dengan IRR.
Rumusnya kalau Anda ingat di bab sebelumnya tentang ini ya, tentang NPV lah. NPV atau net present value sama dengan cash flows tahun 0, berapa cash flows-nya. Kemudian cash flows tahun pertama, cash flows tahun kedua, cash flows tahun ketiga. Di sini tentu saja adalah investment. Jadi kalau bicara NPV, ketika Anda bicara proyek, tentu saja Anda keluar modal dulu begitu ya. Maka sini cost of making investment, berapa modal yang Anda keluarkan. Kemudian berapa arus kas yang Anda akan dapatkan dari proyek itu selama masa proyek berlangsung. Kemudian dibagi dengan satu tingkat bunga, di sini adalah discount rate ya. Untuk menghitung NPV pada kasus yang sudah dibahas sebelumnya, maka kita harus gunakan tambahan asumsi, yaitu ada peningkatan modal kerja bersih sebesar 70.000, ada peningkatan modal kerja bersih, maaf di tahun ke-0 70.000, kemudian pada tahun ke-5 juga 70.000. 70.000 ini minus, kalau minus itu artinya cash out, kalau positif adalah cash in, atau sini cash outflow, cash inflow. Tingkat diskontonya diasumsikan 15% dan data lainnya berupa seperti ini. Ini tahun pertama, maaf tahun 0, tahun pertama sampai tahun keempat, dan ini tahun ke-5. Operating cash flow tahun ke-0 tidak ada, kemudian di tahun pertama keempat adalah 75.500 dan tahun ke-5 juga sama 75.700. Kemudian di tahun ke-0 ada less capital expenditures, ada pengeluaran modal yang dilakukan perusahaan yaitu 200.000. Kemudian tahun pertama sampai 4 tidak ada, tahun ke-5 juga tidak ada. Kenapa kok Anda pisahkan tahun 1, 4 sampai 5? Jadi kita pisahkan tahun tertentu sampai dengan di tahun terakhir. Kenapa? Karena di tahun terakhir, ingat tahun terakhir nilai, kalau ada nilai sisa itu akan ditambahkan di tahun terakhir, tidak di tahun-tahun sebelum tahun terakhir. Kemudian dikurangi additional net working capital, tambahan net working capital. Di sini ada 70.000 di tahun ke-0 dan Anda lihat di sini 70.000 ini akan ditambahkan di tahun ke-5, begitu ya. Dan kemudian di sini ada free cash flows, maka free cash flows-nya adalah 200.000 ditambah dengan 70.000 sama dengan 270.000. Di sini minus, sekali lagi minus ini memberikan gambaran bahwa ini adalah cash outflows. Kemudian tahun pertama saya 4, 75.700 dan tahun kelima Anda lihat sini berbeda, 75.700 ditambah dengan additional net working capital yang ditambahkan kembali di tahun kelima, yaitu totalnya menjadi 145.700. Kalau ditanya kenapa kok ditambahkan, karena di tahun kelima adalah akhir dari masa proyek dan kita asumsikan net working capital itu dikembalikan ke dalam perusahaan. Kita bisa menggunakan persamaan yang tadi sudah dibahas untuk menghitung NPV-nya, maka NPV-nya di sini di tahun 0 atau tadi kita sebut dengan cash outflows-nya adalah 270 ini. Ya, ingat tadi saya sudah sampaikan tanda minus di sini sebenarnya memberikan gambaran ini adalah cash out, sedangkan positif adalah cash in. Jadi di tahun 0 ada cash out 270. Kemudian di tahun pertama sampai tahun keempat tadi sama 75.700, 75.700, 75.700, 75.700 ya sampai dengan tahun keempat. Kemudian di tahun kelima nilainya 145.700 dibagi dengan 1 plus tingkat diskonto tahun pertama pangkat 1 plus tingkat diskonto tahun kedua berarti pangkat 2, kemudian 1 plus tingkat diskonto maaf tahun ketiga berarti pangkat 3, kemudian untuk tahun keempat pangkat 4 dan tahun kelima pangkat 5 dibagi ya di sini. Dan hasilnya saya tidak bahas perhitungannya, hasilnya adalah 18.560. Anda juga bisa menggunakan Excel kalau Anda menggunakan laptop atau komputer. Anda masukkan dalam Excel, di sini minus 270, ini kan tidak Anda diskontokan begitu ya. Kemudian yang diskontokan adalah yang ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai dengan pangkat 5. Jadi Anda hitung NPV-nya, hasilnya juga sama 18.560,51. Hanya selisih pembulatan saja. Ya. Kita masuk ke materi yang ketiga tentang sekilas tentang inflasi dan penganggaran modal. Untuk inflasi juga sudah dibahas di chapter sebelumnya. Penganggaran modal atau capital budgeting. Arus kas yang memperhitungkan inflasi masa depan disebut dengan nominal cash flows. Jadi ini sekedar untuk informasi Anda saja. Jadi nominal cash flows itu adalah arus kas yang memperhitungkan inflasi.
Sedangkan arus kas yang terjadi tanpa adanya inflasi, jadi kalau seandainya tidak ada inflasi, maka arus kas disebut dengan real cash flows. Arus kas nominal harus didiskontokan dengan tingkat bunga nominal, dan arus kas real harus didiskontokan dengan tingkat bunga real. Nah, apakah tingkat bunga nominal, apakah tingkat bunga real? Anda cek kembali di chapter sebelumnya, karena ini sudah kita bahas ya. Kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu menghitung arus kas pada proyek penggantian atau replacement project. Sebenarnya ada dua jenis proyek. Di chapter sebelumnya juga sudah dibahas tentang beberapa jenis proyek, termasuk ada proyek yang bersifat mandatori, yaitu proyek yang memang diwajibkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Di sini kita ambil dua saja untuk sekedar mengingat chapter sebelumnya. Ada proyek perluasan, expansion atau expansion project, kemudian ada proyek penggantian atau replacement project, atau di sini boleh disebut dengan proyek penggantian atau proyek investasi penggantian, sama saja. Proyek dengan investasi kita anggap sama. Di mana proyek perluasan mempertingkatkan lingkup operasi perusahaan namun tidak mengganti aset atau operasi apapun yang sudah ada. Artinya begini, ketika perusahaan melakukan expansion project, maka perusahaan hanya mengekspansi saja, ya, mengekspansi apa yang sudah ada, di mana tidak ada penggantian aset atau operasi apapun. Berbeda dengan investasi penggantian atau proyek penggantian, di mana akan ada sebuah perolehan aset produktif baru untuk menggantikan aset produktif yang lama. Ya. Di sini ada penggantian aset, maka di proyek penggantian, di proyek perluasan tidak ada penggantian aset. Artinya Anda tidak menambah aset baru. Aset di sini yang masuk aset dalam proyek ini adalah pembelian mesin baru. Ya. Jadi kalau misalkan Pak, bagaimana perluasan pabrik? Perluasan pabrik itu kan berarti kita memperluas tanah, kemudian kita bangun gudang, bangun gedung-gedung baru, maka kita sebut sebagai perluasan, tidak penggantian. Kecuali Anda membongkar bangunan, kemudian diganti dengan bangunan baru, itu penggantian. Tapi kalau menambah bangunan, kita anggap sebagai perluasan. Jadi konteks penggantian ini adalah konteks penggantian aset, begitu ya. Bagaimana dengan arus kas pada proyek penggantian atau replacement project? Fitur pembeda dari berbagai investasi penggantian adalah sumber arus kas utama perusahaan yang berasal dari penghematan biaya atau cost savings, bukan dari pendapatan baru. Jadi kalau kita bicara proyek penggantian, kita bicaranya adalah penghematan, bukan bicara pendapatan. Contoh kalau Anda lihat tadi di kasus sebelumnya gitu ya, mengapa ketika ada tadi menghitung operating cash flow kok pendapatannya malah berkurang gitu ya, harapannya kan pendapatannya bertambah. Karena di sini memang ketika Anda membeli satu aset baru, harapannya adalah penghematan. Dalam jangka panjang tentu saja akan menambah pendapatan, gitu ya. Tapi dalam jangka pendek yang Anda akan lakukan adalah penghematan. Contohnya misalkan begini, Anda memiliki mesin lama yang ternyata sudah sudah membutuhkan biaya reparasi yang besar, dan kemudian kapasitas produksinya juga tidak besar karena dia sudah terlalu tua untuk dioperasikan. Katakanlah kalau mesin baru bisa beroperasi 24 jam, mesin lama mungkin hanya katakanlah 18 jam begitu. Tapi ketika Anda mengganti mesin lama dengan mesin baru, diharapkan terjadi penghematan. Contoh misalkan penggunaan listriknya jauh lebih hemat. Kemudian Anda dengan mesin baru, misalkan Anda tidak perlu menggunakan pegawai yang jumlahnya lebih banyak, gitu ya. Kita tahu bahwa mesin suka atau tidak suka itu menggantikan tenaga kerja. Mesin yang lama membutuhkan 5 orang misalkan begitu ya, dengan mesin baru Anda hanya membutuhkan 1 orang saja misalkan, itu juga jadi penghematan. Untuk menganalisis anggaran modal pada proyek penggantian, kita mengklasifikasikan arus kas investasi tersebut ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah pengeluaran awal atau initial outlays atau initial investment, ada yang nyebutnya begitu. Kemudian yang kedua adalah arus kas tahunan atau annual cash flows ya. Jadi initial outlays tadi sudah, kalau Anda lihat di slide sebelumnya, sudah diberikan notasinya, yaitu CF0, cash flow 0, tahun ke 0.
Sedangkan annual cash flows-nya adalah yang tahun pertama sampai dengan tahun terakhir masa proyek. Di kategori yang pertama yaitu pengeluaran awal. Pengeluaran awal pada umumnya terdiri dari ini. Ini atau disebut dengan cost ya. Biasanya berupa biaya perolehan aset tetap. Aset tetap baru di sini tidak masuk tanah ya. Kita asumsikan karena kita bicara proyek penggantian ya Anda beli mesin baru. Kemudian ada biaya pengiriman dan instalasi, tadi sudah kita bahas. Kemudian investasi dalam modal kerja bersih kalau ada. Kemudian, nah ini dia yang membedakan karena kita bicara penggantian aset, maka akan ada yang namanya penjualan peralatan lama. Jadi ketika mesin lama diganti dengan mesin yang baru, kita asumsikan mesin yang lama laku dijual. Kemudian dampak atau implikasi pajak dari penjualan atas peralatan mesin yang lama ini. Nah, tentu saja kalau bicara pajak, apakah atas penjualan tadi ada capital gain atau tidak? Ada 3 kemungkinan skenario pada saat aset lama dijual. Tadi barusan saya sampaikan ya. Di sini harga jual aset lama misalkan gitu ya, dijual dengan harga sebesar nilai bukunya. Nilai buku itu adalah selisih antara harga perolehan cost dikurangi dengan akumulasi depresiasinya. Maka kalau nilai jualnya atau harga jualnya sama dengan nilai buku, tentu saja tidak ada dampak pajaknya karena tidak ada capital gain begitu. Kemudian kalau harga jualnya ternyata lebih besar dari nilai buku, maka ada capital gain. Selisihnya akan dikenai pajak. Selisih antara harga jual dengan nilai buku merupakan keuntungan yang dikenakan pajak atau taxable gain. Kita nyebutnya capital gains. Dia adalah sebuah taxable gain yang bisa dikenai pajak. Dan dikenai tarif pajak tertentu ya, dengan tarif tertentu. Ada sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Kemudian kalau harga jual aset lama ternyata lebih rendah dari nilai buku, maka selisih antara nilai harga jual dengan nilai buku tadi adalah kerugian bagi perusahaan yang tanda kutip bisa dikenai pajak juga, pengurangan pajak atau taxable loss, dan dapat digunakan untuk meng-offset capital gain kita. Silakan Anda pelajari kembali kaitannya dengan perpajakan kalau kondisinya seperti ini ya, harga jualnya lebih rendah dari nilai buku yang ada. Kategori yang kedua tentang arus kas tahunan, yaitu arus kas tahunan pada investasi atau keputusan penggantian berbeda dengan arus kas pada perolehan aset baru. Karena kita harus mempertimbangkan perbedaan arus kas operasi yang baru dengan operasi yang lama. Ingat, kita sedang bicara proyek penggantian, maka tentu saja ketika Anda menggunakan mesin lama dan kemudian Anda menggantinya dengan mesin yang baru, maka arus kasnya akan berbeda. Arus kas ketika Anda menggunakan mesin yang lama akan berbeda dengan arus kas perusahaan ketika Anda sudah menggunakan aset yang baru. Contoh yang sederhana adalah misalkan bicara tentang biaya reparasi, ya mungkin biaya reparasi yang lama lebih mahal, untuk mesin yang baru relatif lebih murah, bahkan mungkin Anda sedang dalam masa garansi sehingga Anda tidak perlu keluar biaya. Atau sebaliknya, bisa juga ternyata dengan mesin yang baru biaya reparasinya menjadi lebih besar, lebih mahal. Nah, maka di sini hanya ingin menggambarkan bahwa antara penggunaan mesin lama dan mesin baru akan ada perbedaan arus kas. Perubahan dalam depresiasi dan pajak. Ya, ini contoh yang pertama. Biaya depresiasi akan meningkat sebesar nilai depresiasi aset yang baru, tetapi akan berkurang sebesar nilai depresiasi aset yang digantikan. Jadi Anda harus hitung, depresiasi mesin lama berapa, kemudian depresiasi mesin baru berapa. Tentu saja akan berbeda, kan? Demikian pula dampak terhadap pajaknya. Kemudian terjadi perubahan juga dalam modal kerja. Peningkatan modal kerja terjadi melalui peningkatan piutang dagang dan peningkatan investasi dalam persediaan. Konteks ini, kalau Anda lihat sini konteks ini, Anda kembali ke arus kas operasional. Anda lihat rumus di arus kas operasional. Kemudian peningkatan ini tidak akan diperhitungkan bila persediaan barang diperoleh melalui utang usaha. Ya, jadi artinya tidak menggunakan uang tunai perusahaan. Karena kita sedang bicara cash flow, bukan? Kemudian perubahan dalam pengeluaran modal. Capital spending-nya bagaimana? Penggantian aset membutuhkan pengeluaran uang pada saat perolehan, tetapi akan memperoleh tambahan modal sepanjang masa manfaat aset tersebut. Artinya gini, pengeluaran modal capital expenditures atau di sini nyebutnya capital spending sama ya dalam konteks manajemen keuangan. Maka penggantian aset tadi tentu saja akan membutuhkan pengeluaran uang pada saat Anda membelinya. Jadi kan Anda beli mesin baru, berarti Anda harus keluar uang untuk membeli mesin baru.
dan hal ini tidak akan memperoleh tambahan modal sepanjang masa manfaat aset tersebut. Artinya mesin baru tadi ketika Anda beli dengan jangka waktu misalkan 5 tahun, maka di tahun pertama, tahun keempat tadi yang sudah saya bahas, Anda tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tanda kutip, tentu saja tidak ada tambahan modal lagi begitu. Nanti di tahun kelima baru Anda perhitungkan. Pada akhir masa proyek akan terdapat arus kas masuk ini tadi. Di akhir masa proyek terdapat arus kas masuk yang nilainya sebesar nilai sisa dari aset yang baru tadi setelah dikurangi pajak. Jadi kalau Anda tanya kenapa kok setiap akhir masa proyek selalu seperti ini? Ingat bahwa kita sedang bicara proyek gitu ya. Jadi di sini meskipun di sini proyek penggantian, maka ketika atas proyek penggantian tadi Anda membeli aset baru, maka ketika proyek itu berakhir, kita asumsikan mesinnya kita jual gitu ya. Sehingga nilai sisa itu akan memberikan uang tunai, tambahan uang tunai kepada perusahaan. Asumsinya seperti itu. Mari kita lihat contoh kasusnya, menghitung arus kas bebas dari kegiatan proyek penggantian atau investasi penggantian. Hitunglah proyeksi arus kas atas proyek penggantian mesin pres pada perusahaan Leggett, di mana mesin baru ini menghasilkan net operating income per tahun sebesar 600.000, sedangkan mesin lama hanya menghasilkan 580.000. Peningkatan dalam pendapatan ini juga berarti bahwa perusahaan harus pula meningkatkan investasinya dalam net working capital sebesar 20.000. Kemudian diminta estimasilah atau hitunglah arus kas awal yang dibutuhkan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru, dan hitung juga atau estimasi juga arus kas tahunan untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Jadi kita ingin tahu ya bagaimana implikasi konteks penggantian mesin ini terhadap arus kas proyek perusahaan. Ini adalah data mesin lama dan mesin baru. Ya, di sini ada mesin baru, di sini mesin lama ya. Annual cost of defects, biaya kerusakan tahunannya. Kalau mesin baru hanya 20.000, kemudian biaya mesin lama ada 70.000. Anda lihat sini contohnya saja gitu ya. Yang mesin baru ya biasanya lebih rendah. Ya, tentu dengan penghematan. Mesin lama itu defect-nya tinggi sekali. Kalau Anda tanya apa dengan cost of defects? Ya contoh. Misalkan Anda menggunakan mesin lama gitu ya. Kemudian banyak barang-barang yang rusak gitu ketika tidak 100% bahan baku yang Anda masukkan ke dalam mesin lama tadi menghasilkan produk yang berkualitas. Ada sekian persen yang tidak bagus, itu disebut dengan cost of defect. Kalau Anda belajar di cost counting, Anda diajarkan tentang defect goods. Ya. Kemudian mesin baru dia hanya tetap mungkin ada defectnya, mungkin tidak 0 begitu ya. Di sini nilainya 20, tetapi paling tidak lebih rendah. Ini disebut dengan penghematan. Kemudian ada net operating income. Net operating income-nya untuk mesin baru 600.000, sedangkan untuk mesin lama 580.000. Artinya net operating income yang dihasilkan dengan menggunakan mesin lama hanya 580, dengan mesin baru bisa 600. Book value of equipment-nya 350, old-nya atau mesin lamanya 100.000. Salvage value hari ini, saat ini belum ada, tentu saja NA, tidak ada salvage value, sedangkan yang old ada 150.000. Salvage value di tahun kelima nanti, ketika mesin ini baru ini sudah berakhir masa manfaatnya ada 50.000, ya old tentu saja sudah tidak ada. Kemudian shipping cost-nya 20.000, kemudian installation cost-nya 30.000. Kemudian ada remaining project life, sisa umur proyeknya 5 tahun, di sini juga masih 5 tahun. Net operating work capital-nya 80.000, kalau old 60.000. Salaries-nya 100.000 dengan mesin baru, old 200.000. Ini yang tadi saya sampaikan, contohnya dengan menggunakan mesin baru, maka jumlah pegawai yang mengoperasikan mesin tadi berkurang, sehingga biaya gajinya menjadi lebih rendah, walaupun juga konteksnya penghematan. Kemudian ada fringe benefits, manfaat lain-lain bagi karyawan juga di sini turun 10.000 ya dari 20.000. Kemudian maintenance-nya, Anda lihat di sini ternyata lebih besar maintenance-nya karena mesinnya lebih canggih begitu sehingga biaya perawatannya lebih mahal, kurang lebih begitu ya. Sedangkan mesin lama sudah hanya 20.000. Terus kalau tanya di mana penghematannya? Ya in total mesin baru ini akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan mesin lama, meskipun di beberapa titik atau beberapa items mungkin mesin baru cenderung akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Kita petakan dulu persoalannya. Mesin baru akan membutuhkan pengeluaran awal.
Ya, jadi Anda butuh uang dong untuk beli mesin baru yang sebagian akan di-offset atau diklopkan dengan arus kas setelah pajak dari mesin yang lama. Mesin baru ini akan membantu memperbaiki efisiensi dan mengurangi biaya perbaikan, namun akan tetap meningkatkan biaya pemeliharaan. Tadi Anda lihat tadi biaya pemeliharaannya ternyata lebih tinggi. Dan kemudian kalau Anda buat dalam timeline, kurang lebih akan seperti ini. Ini tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahun 0 ini adalah saat ini, begitu ya. Cash flow-nya untuk mesin baru kita sebut dengan CFN, N ini new, 0. Kemudian CFN 1 sama dengan CFN 5. Sedangkan cash flow yang mesin lama kita sebut dengan O old, jadi old ini bukan operating, tapi old, CF old 0, CF old 1 sama dengan CF old 5. Nah, sehingga selisihnya CFN dengan CFO masing-masing ini adalah difference between new and old. Di sini adalah sigma CF atau delta CF0, delta CF1, delta CF2 sama dengan delta CF5. Keputusan untuk mengganti mesin akan didasarkan pada arus kas penggantian. Jadi, keputusan perusahaan untuk mengganti mesin, Anda lihat, replacement cash flow-nya seperti apa? Positif atau negatif? Kira-kira begitu. Cash flow for new assets dibandingkan dengan cash flow for the old assets. Itu akan kita bandingkan. Jadi, deltanya ini, selisihnya ini positif atau negatif. Arus kas akan dihitung dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu operating cash flows. Rumusnya tadi net operating income dikurangi taxes ditambah dengan depreciation expense. Jadi kita ambil satu dari rumus yang lain. Jadi, kalau rumus yang berikutnya ada capex, capital expenditures, dan ada working capitals. Maaf. Untuk proyek penggantian, pendekatannya terletak pada perbedaan dalam biaya dan manfaat dari mesin baru yang ditandingkan dengan mesin lama. Jadi kalau proyek penggantian selalu membandingkan antara yang baru dengan yang lama. Selanjutnya kita hitung arus kas keluar awal dan arus kas tahunan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dari proyek penggantian tersebut. Arus kas awalnya ini, jadi ingat tadi ada dua ya, ada mohon maaf, arus kas awal dengan arus kas tahunan tadi. CF0-nya ya Anda tinggal hitung berapa biaya perolehan mesin baru, kemudian kalau ada pengiriman, biaya pengiriman, ada biaya pemasangan, ini menambahkan ini adalah cost of new asset. Kemudian dikurangi dengan nilai penjualan mesin lama. Nah, di sini yang membedakan, jadi mesin lamanya kita asumsikan dijual dan laku dengan harga tertentu. Dan kemudian plus minus efek pajak atas penjualan mesin lama. Plus minus tadi sudah kita bahas, kalau dia misalkan tadi harga jualnya sama dengan nilai buku, lebih rendah dari nilai buku atau lebih tinggi dari nilai buku, ini adalah plus minus efek pajaknya. Kemudian langkah ketiga Anda hitung, Anda bandingkan antara mesin baru dengan mesin yang lama. Harga beli mesin baru 350, shippingnya 20, installation cost-nya 30, working capital-nya tadi 20, maka cost of new adalah 420. Sebenarnya cost-nya yang sini, yang 350, 20 tambah 30, working capital ini adalah konteks yang berbeda, tapi di sini untuk kasus kita tambahkan, ya 420. Kemudian replacement cost-nya, maaf, ke sini dulu. Old mesinnya tadi dikurangi dengan harga mesin atau penjualan mesin yang lama. Sales price-nya 150.000. Kemudian di sini diasumsikan adalah ada capital gain, sehingga capital gain ini akan dikenai pajak. Pajaknya asumsinya 30%, 30 kali 50. Jadi dari 150.000 ini ada capital gain 50.000 gitu maksudnya ya. Jadi harga jual 150, dari 150 ada capital gain sebesar 50, 50 kalikan 30 sama dengan 15.000. Sehingga net cash flows-nya adalah 135. 420 uang yang Anda keluarkan, kemudian Anda mendapatkan hasil penjualan bersih dari mesin yang lama sebesar 135, sehingga replacement net cash flows-nya adalah minus 285. Jadi, total biaya mesin baru sebesar 400.000 tadi ini, 400.000 itu yang ini saja, 350 tambah 20 tambah 30, ya tidak termasuk working capital. Sebagian teroffset dengan mesin lama yang menghasilkan biaya bersih sebesar 285, ya menghasilkan ini karena di offset dengan old mesin. Selanjutnya kita hitung kas tahunannya tahun pertama sampai tahun kelima, di mana arus kas tahun 1 ke 4 nilainya sama. Kita asumsikan tidak ada pertumbuhan, nanti untuk tahun kelima berbeda, gitu ya.
Tahun keempat ini 1 sampai 4 maaf, kemudian tahun kelima adalah ini. Increase in operating income-nya 20, tahun 5 juga sama, reduce salaries-nya 100 juga 100, reduce DVAC 50, reduce fringe benefit 10, total cash inflow ya di sini total cash masuknya adalah 180, tahun kelima juga sama 180. Kok sama? Tadi katanya berbeda. Ya ini belum selesai karena kita baru bicara cash inflow. Kita belum bicara cash outflow-nya. Ya, bagaimana dengan cash outflow-nya? Cash outflow-nya ada increase in maintenance tahun pertama sampai 4 40, tahun kelima juga 40, increase depreciation 50 tahun 1 sampai 4, tahun 5 kelima juga sama. Sehingga net operating income-nya nih 40 tambah 50 90, 40 50 90. Dikurangi pajak 27, net operating profit after taxes-nya 63 masih sama. Dikurangi ditambahkan kembali dengan depreciation, depreciation-nya ditambahkan kembali. Ingat rumus sebelumnya. Tambah 50, tambah 50, kemudian tambah 50 begini. Kemudian operating cash flow-nya menjadi 113 ya, operating cash flow setelah ditambahkan kembali dengan depresiasi juga 113. Sampai sini sama, tahun 14 sampai dengan tahun dan tahun kelima. Dan kemudian perbedaan di sini yaitu change in operating working capital. Tadi ada 20 yang ini. Maaf, saya mundurkan yang ini, 20 ini ya. Di sini mengurangi angka 20 ini akan ditambahkan di akhir masa proyek. Ya, di sini 20. Ya, kalau Anda kok ditambahkan, Anda cek di slide-slide sebelumnya di mana di sana untuk working capital tadi akan ditambahkan kembali atau dikembalikan ya, tanda kutip modal perusahaan itu dikembalikan di akhir tahun ke-5, 20. Kemudian dikurangi ada capital expenditures sebesar 50.000. Sehingga Anda lihat di sini, kalau Anda tanya, oh ya betul ya, kalau Anda tanya di mana perbedaannya antara tahun pertama ke-4 dengan 5 ada di sini, ya ada di 20 plus 50 ini. Ya. Totalnya tahun pertama sampai ke-4 adalah 113, sedangkan tahun kelima totalnya adalah 183. Oh, di sini Pak, di sini last capital expenditures 50, tapi kok di sini ditambahkan. Di sini ingat capital expenditures itu konteksnya lah negatif, jadi dikurangi dengan minus, berarti dia menjadi positif. 113 maaf ditambah 20 ditambah 50 sama dengan 183. Ini yang membedakan total ya, free cash flow tahun 1 sampai 4 dengan tahun kelima. Selalu berbeda seperti ini. Dengan asumsi pertumbuhannya adalah 0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pada kasus ini kita dapat mengamati bahwa mesin baru menghasilkan penghematan biaya dan juga peningkatan pendapatan sebesar 20.000, yaitu apa? Working capitals. Ya, ini. Maaf, ini. Ini ya. Working capitals 20.000. Berdasarkan estimasi arus kas keluar awal dan arus kas bebas berikutnya untuk tahun pertama sampai dengan tahun 5, maka selanjutnya kita bisa menghitung NPV proyek untuk mengetahui apakah proyek ini menguntungkan atau tidak. Melanjutkan pembahasan kasus sebelumnya, hitunglah NPV proyek penggantian ini apabila diskontonya adalah 15%. Ya, kita butuh tingkat diskonto tertentu ya. Anda bisa menggunakan tingkat suku bunga atau tingkat yang lainnya atau expected return perusahaan gitu ya. Di sini asumsinya 15%. Dan NPV-nya dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus yang sebelumnya sudah ada. Jadi ini adalah CF0 gitu ya, cash flow tahun pertama atau initial cash flows. Kemudian ini adalah cash flow tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan tahun terakhir, tahun kelima. Ini NPV. Hasilnya adalah positif 128.595 karena ini positif berarti proyeknya memang menguntungkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk chapter ini. Silakan Anda pelajari kembali. Sebaiknya Anda juga membaca buku teksnya ya, tidak hanya melihat atau mempelajari slide-nya saja, karena di slide memang ada beberapa informasi yang tidak didetailkan, mengingat memang pembahasannya sangat terbatas melalui video pembelajaran ini maupun melalui slide.
Mohon maaf juga kalau saya selalu agak cepat bicaranya karena saya tetap harus menghitung durasi video kita kurang lebih hanya 1 jam saja. Saya kira itu, silakan Anda pelajari kembali materi ini dan juga Anda selesaikan atau Anda coba latihan-latihan yang terkait dengan perhitungan free cash flows pada chapter ini agar Anda semakin memahami bagaimana penghitungan free cash flows dan yang lainnya terkait dengan arus kas sebuah proyek, khususnya adalah proyek penggantian atau replacement project. Demikian, terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi di materi yang berikutnya. Terima kasih.